4 keuntungan Barcelona pinjam Luuk de Jong dari Sevilla. Barcelona mendatangkan Luuk de Jong pada hari terakhir penutupan bursa transfer musim panas 2021. Luuk de Jong datang dengan status pinjaman dari Sevilla. Penyerang asal Belanda tersebut dipinjam hingga 30 Juni 2022 dengan opsi pembelian permanen. Luuk de Jong akan menggantikan peran Anthony Griezmann yang dipinjamkan ke Atletico Madrid. Luuk de Jong memang bukan pengganti yang sepadan di lini serang Barcelona setelah kepergian Griezmann. Apalagi sebelumnya El Barca juga sudah kehilangan Lionel Messi. Namun ada 4 keuntungan yang bisa didapatkan Barcelona dengan merekrut mantan pemain Newcastle United tersebut. Tak jadi beban finansial. Barcelona dikabarkan tengah mengalami krisis keuangan pada musim 2020-2021. Bahkan klub yang bermarkas di Camp Nou tersebut memiliki utang sebesar 20,34 triliun. Dengan mendatangkan Luuk de Jong dan meminjamkan Anthony Griezmann ke Atletico Madrid akan mengurangi beban finansial klub. Barcelona hanya perlu mengeluarkan gaji sebesar 3,4 miliar per pekan untuk ex-pemain Borussia Mönchengladbach tersebut. Jauh lebih kecil dibanding bayaran Griezmann yang mencapai 11 miliar per pekan. Orange Connection, kehadiran Luuk de Jong akan membuat Barcelona semakin identik dengan pemain asal Belanda. Sebelumnya Blaugrana telah memiliki Frenkie de Jong dan Memphis Depay. Selain itu Barcelona notabene juga ditangani manajer asal Belanda Ronald Koeman. Bahkan Luuk de Jong pernah jadi anak buah Ronald Koeman di tim nasional Belanda. Bisa cepat nyetel. Luuk de Jong sudah malang melintang di kompetisi divisi teratas Liga Spanyol. Dia bergabung dengan Sevilla sejak pertengahan Juli 2019 sebelum akhirnya dipinjamkan ke Barcelona musim ini. Oleh karena itu Luuk de Jong sudah cukup berpengalaman di La Liga dan tidak butuh adaptasi yang lama meskipun statistiknya bersama Sevilla tak cukup mentereng. Punya mental juara, Luuk de Jong sebenarnya bukan penyerang yang biasa-biasa saja. Jika melihat statistiknya di Liga Belanda, dia pernah menjadi top skor Eredivisie musim 2018-2019. Luuk de Jong juga beberapa kali mencetak lebih dari 20 gol di setiap musimnya bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Dia juga kerap kali meraih gelar juara Liga Belanda bersama PSV. Dia juga mengantarkan Sevilla menjuarai Liga Eropa 2019-2020, sehingga dia juga punya mental juara yang cocok untuk Belanda. Belum menyerah, Barcelona bakal coba datangkan Dani Olmo lagi. Klub La Liga Barcelona dilaporkan belum patah arang untuk mendaratkan Dani Olmo. Klub asal Catalunya itu dilaporkan akan mencoba mendatangkan sang pemain di bursa transfer berikutnya. Barcelona memang dirumorkan tengah mencari gelandang serang baru. Mereka butuh pemain yang bisa menopang lini serang mereka. Di musim panas ini Barcelona diketahui ingin mendatangkan Dani Olmo. Namun mereka kesulitan untuk meyakinkan RB Leipzig melepasnya. Dinasti dari Mundo Deportivo, Barcelona belum menyerah. Mereka akan mencoba mendatangkan Olmo di bulan Januari nanti. Menurut laporan tersebut, Ronald Koeman sangat mendambakan transfer Olmo di skuadnya. Ia menilai timnya tidak memiliki pemain seperti Olmo. Apalagi Koeman sangat naksir dengan gaya bermain Olmo. Ia yakin di tahun depan ada banyak klub yang mengincar jasa Olmo, jadi mereka ingin curi start di bulan Januari nanti. Masalahnya Barcelona bakal berdarah-darah untuk mendapatkan jasa Olmo. Pemain timnas Spanyol itu masih terikat kontrak hingga tahun 2024. Ia dikabarkan memiliki mahar transfer sekitar 50 juta euro. Sementara keuangan Barcelona saat ini masih sangat merana. Jadi mereka dinilai bakal sulit untuk memulangkan Olmo. Menurut laporan yang berbeda, Olmo antusias untuk kembali ke Barcelona. Ia ingin membela klub masa kecilnya itu. Satu syarat utama Ronald Koeman mendapat pembaruan kontrak di Barcelona. Jika ingin mendapatkan pembaruan kontrak di Barcelona, Ronald Koeman mendapatkan satu syarat utama yang harus dipenuhi. Ronald Koeman tiba di Barcelona ketika klub sedang dalam periode transisi pada musim panas 2020. Kala itu Barcelona diterpa kisruh internal yang melibatkan presiden lamanya Josep Maria Bartomeu. Tidak hanya itu, Barcelona juga baru saja menelan kekalahan memalukan di Liga Champions 2019-2020 usai dihabisi Bayern Munchen 2-8 pada babak perempat final. Hasil yang memilukan tersebut membawa Quique Setien yang saat itu menjadi juru taktik El Barca pada pemecatan. Ronald Koeman lantas menggantikan posisi Quique Setien dengan menaikkan kontrak selama 2 tahun di Barcelona hingga Juni 2022.
Dalam debutnya menangani Barcelona tepatnya pada musim 2020-2021, Koeman hanya sanggup memberikan gelar Copa del Rey. Pelatih asal Belanda tersebut gagal mempersembahkan gelar utama yang dibidik klub Liga Spanyol. Liga Spanyol musim lalu berhasil direbut oleh Atletico Madrid, dengan El Barca hanya sanggup menempati urutan ketiga di klasemen akhir. Tersingkirnya Barcelona dari perburuan gelar Liga Spanyol musim lalu membuat masa depan Koeman menjadi pusat spekulasi. Banyak rumor bertebaran jika Koeman hanya satu musim saja menukangi mantan klub Lionel Messi tersebut. Meski musim panas yang penuh kontroversial di Catalunya, klub memilih untuk mempertahankan Koeman. Musim 2021-2022 adalah tahun terakhir kontrak Koeman sebagai entrenador klub. Terlepas dari kepercayaan Joan Laporta selaku presiden Barcelona saat ini, masa depannya masih abu-abu di Camp Nou. Pasalnya, dilansir dari Bolasport.com dari AS, El Barca diklaim hanya akan menawari perpanjangan kontrak bagi Koeman jika mereka berhasil memenangkan gelar Liga Spanyol musim ini. Satu-satunya syarat utama yang harus dipenuhi oleh pelatih berusia 58 tahun tersebut adalah gelar yang diraih oleh Sergio Busquets CS. Laporan dari sumber yang sama menyebutkan bahwa pihak Barcelona tidak akan memberikan jangka waktu kontrak perpanjangan pada Koeman. El Barca disebut-sebut hanya menawari perpanjangan kontrak dengan durasi 1 tahun saja untuk Koeman. Kesuksesan di ajang Copa del Rey tidaklah cukup untuk menjamin masa depan Koeman, apalagi menjuarai Liga Champions bukanlah misi utamanya. Di samping itu, berkaitan dengan kontrak barunya pula, Koeman juga memiliki kewajiban untuk memasukkan lebih dari banyak produk La Masia ke rencana tim utamanya. Kesulitan finansial membuat El Barca berada di titik terendah dengan lepasnya aset berharga mereka sekaligus ikon klub, Lionel Messi. Yang penting bagi Barcelona dan Koeman adalah dengan memperpanjang kontraknya, Koeman akan memiliki kekuatan lebih di ruang ganti. Di sisi lain, tanda-tanda Barcelona berada di jalan yang benar untuk musim ini terlihat dengan 3 laga perdana di Liga Spanyol.